Satu kali saya pulang kampung, saya ajak istri saya, lalu naik speedboat menuju ke kampung. Namanya Somlaki ke Namtabo. Dalam perjalanan itu gelombangnya cukup lumayan. Istri saya pegang saya kuat-kuat di itu speedboat, dia tanya begini, "Pak, ada jalan lain nggak?" Saya bilang, "Ada nih. Kenapa kita nggak lewat situ aja?" Ada. Jalan lain untuk tidak ada gelombang, namanya kolam renang. Terus saya bilang istri saya, "Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Aku pun bukan tempat yang aman buat engkau, karena aku juga takut." Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman yang didengar itu tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak dipersatukan dalam iman dengan orang-orang yang mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristirahatan atau perhentian kekal. Saya mau awali dengan pertanyaan, siapa yang mau mati hari ini, angkat tangan. Tidak ada ya? Terus perhentian apa? Saudara, perhatikan di dunia ini, tidak ada satupun tempat yang aman. Mari kita buktikan. Saudara mau beristirahat di gedung-gedung tinggi, ada ancaman gempa bumi. Mau ke gunung-gunung, ada ancaman tanah longsor. Saudara mau ke pantai, tsunami. Mau ke laut, gelombang besar. Mau ke udara, ongkos mahal. Cuaca buruk. Tinggal di jalan raya, banjir. Di rumah-rumah kita, berantem sama mertua. Berantem suami istri. Anak-anak ribut karena nonton. Ini nyaris di dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk beristirahat. Tetapi saudara-saudaraku, Alkitab bercerita tentang hakikat peristirahatan kekal. Perhatikan ayat ini. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku. Orang Israel membutuhkan 40 tahun mengalami kelelahan fisik, kelelahan psikis, 40 tahun di padang gurun. Dan Tuhan janjikan sebuah tempat peristirahatan yang hebat, yang dikenal dengan istilah tanah perjanjian. Janji itu tidak dibatalkan, tetapi kebanyakan orang Israel tidak masuk di tempat yang dijanjikan. Satu aja alasannya, karena tidak taat. Dengar saya beritahu, ketaatan mendatangkan pengurapan. Dan pengurapan itu punya otoritas untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Seorang hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole, dia berkata, 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa.
Banyak orang berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Tapi jika Anda tidak taat, maka doamu sebuah kekejian menurut Amsal 28 ayat 9. Jadi mari kita periksa. Ternyata ketaatan adalah satu-satunya cara untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Sebab di sanalah ada janji peristirahatan yang abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa dalam sebuah nyanyian dalam Mazmur 90, dia bilang begini, Tuhan adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tidak ada tempat yang lebih hebat. Tidak ada tempat yang aman dan nyaman. Hanya satu-satunya tempat adalah Tuhan, tempat perteduhan turun-temurun. Bilang amin. Pertanyaannya kenapa Tuhan? Saya terangkan. Yang pertama, waktu Tuhan menciptakan dunia, perhatikan dalam Kejadian 1, urut-urutannya hari pertama selesai dia bilang begini, jadilah petang dan pagi, itulah hari pertama. Lanjut lagi, jadilah petang dan pagi, hari kedua. Sampai hari ke-6, jadilah petang dan pagi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Allah, petang dan pagi berubah hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat tanpa petang dan tanpa pagi. Itu menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu bisa menciptakan kelelahan manusia. Anda bisa lelah, Anda bisa capek, Anda bisa bosan, Anda bisa mengalami burnout. Tetapi hari peristirahatan, Tuhan memberi keleluasaan untuk mengatakan bahwa hari ini adalah hari ini. Allah berotoritas, Allah berkuasa untuk memberi peristirahatan kekal. Karena hari demi hari Anda bisa meninggalkan kasih karunia Allah. Hari demi hari Anda bekerja dan bisa menciptakan persungutan. Hari demi hari Anda bekerja dan bisa menimbulkan dosa. Tapi hari peristirahatan di mana tempat di mana Anda mengalami Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Anda menaikkan puji-pujian, Anda mengalami betapa dahsyatnya Allah memelihara hidup kami setiap hari. Itulah sebabnya orang mesti istirahat. Kami waktu perjalanan ke Eropa, ada tour leader kami orang Paris, orang Prancis. Dia bilang sama kami begini, coba lihat, hampir semua turis orang Eropa Amerika itu di atas 60 tahun. Sedangkan orang Asia itu di bawah 40 tahun. Saya tanya kenapa? Dia bilang orang Eropa Amerika punya budaya kerja. Waktu masih muda mereka bekerja dan bekerja keras, menabung dan mempersiapkan masa depan. Waktu hari tua, mereka nikmati peristirahatan mereka di tempat-tempat yang mereka pilih. Mereka berkeliling dunia untuk menikmati apa yang pernah mereka siapkan. Beda sama orang Asia, terutama orang Indonesia. Waktu masih muda, jalan-jalan terus. Kemana-mana, habisin semua harta kekayaan. Waktu udah tua, baru mulai lembur, cari pekerjaan tambahan. Jadi memang orang Indonesia ini, orang Asia ini mesti bertobat. Pensiun masih nge-grab, minta bekerja. Padahal mestinya orang mengalami istirahat. Jadi hari ini saya mau ingatkan kita,
supaya mari kita lihat cara Allah bekerja. Mari kita benar-benar menciptakan sebuah peristirahatan, bukan rumah kita semata-mata, bukan hotel, bukan tempat wisata, bukan restoran, tetapi Tuhanlah tempat perteduhan turun-temurun. Bilang amin. Yang kedua, kenapa Tuhan jadi tempat perteduhan? Menjadi tempat perhentian kekal. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukankah pribadi Yesus adalah tempat yang paling aman? Hatiku tenang bersama dengan dia. Daud seorang kaya raya, raja yang paling populer di zaman itu. Tidak ada yang menandingi kekayaannya. Punya pasukan berkuda yang sangat hebat. Disegani oleh kawan maupun lawan. Raja-raja dari berbagai penjuru datang ke istana Raja Daud. Tapi dalam situasi tertentu, dia bilang begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bilang amin. Tidak ada gunung di tempat saudara. Aku melayangkan mataku ke tembok-tembok di apartemen, di rumahku, di tetanggaku. Dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi mau pilih apa lagi? Cari tempat mana? Hanya Tuhan. Dia sanggup mengalahkan segala sesuatu. Paulus berkata, musuh terakhir yang dikalahkan ialah maut. Dan dia nggak berlama-lama di kuburan itu. Ada seorang teman yang nakal, dia tanya saya, Pak Pendeta, Tuhan kok cuma 3 hari di kuburan? Kenapa nggak bareng 1 minggu ke 30 hari kayak? Saya bilang, itu di kuburan tuh nggak ada sinyal. Jadi dia harus cepat keluar supaya cari pulsa untuk telepon kamu. 3 hari aja kamu lupa janjinya, bagaimana kalau 3 bulan? Sebelum dia mati dia udah bilang apa? 3 hari lagi aku akan bangkit. Tapi waktu dia dikubur, kamu takut, mengunci dirimu di kamar, tidak mau kemana-mana. Seandainya murid-murid itu orang GBC, dan Petrus itu adalah worship leadernya, dia akan bilang begini, hai teman-teman, ayo kumpul semua, haleluya. Belenggu telah dipatahkan. Mestinya begitu, murid-murid mestinya nyanyi, bersorak-sorai, angkat gitarnya, main keyboardnya, ayo kita menyembah Tuhan. Kenapa? Kamu nggak takut? Kok bersuka cita? Loh, dia kan janji 3 hari lagi dia bangkit. Ini kan baru hari pertama, kan cuma 2 hari lagi. Kamu masih ingat kan? Dia bikin pelayanan yang begitu hebat. Kasih makan 5.000 orang dengan cuma 5 roti dan 2 ikan, lebih 12 bakul. Kamu lihat kan Lazarus bangkit? Kamu lihat kan orang buta melihat? Orang kusta sembuh? Wanita pendarahan itu sembuh? Mujizat apa yang dia lakukan? 3,5 tahun kalian kan lihat semuanya. Dia penguasa, dia Allah yang hidup. Dia bilang, aku akan bangkit karena akulah kebangkitan dan hidup. Ternyata semua yang pernah mereka lihat 3,5 tahun, semua yang mereka pernah dengar, tidak satu pun menjadi kekuatan, tidak satu pun yang menjadi kuasa untuk membuat mereka itu tegar di tengah-tengah kesulitan. Justru takut, bersembunyi, putus asa, hilang harapan. Ini Yesus physically 3 hari aja.
Bagaimana dengan kita? Pendapat manusia bisa gagal, tapi Kristus tidak pernah gagal. Itulah tempat peristirahatan yang abadi. Pertanyaannya, kapan istirahatnya, Pak? Dengar saya beritahu. Istirahatnya waktu mati. Tadi saya tanya pertama, tidak ada yang mau mati kan? Tidak ada yang mau mati hari ini kan? Amin. Wih, takut ya. Tujuan hidup kita ialah mempraktekkan karakter Kristus di bumi. Sorga itu tempat peristirahatan kalau waktunya engkau dipanggil Tuhan. Nah, hari ini kan belum ada yang mau dipanggil Tuhan. Mau masuk surga sekarang, cuma 2 cara. Masuk surga itu cuma 2 cara, terangkat atau mati. Nah, kalau saudara mau terangkat sekarang, ini plafonnya tebal ini, bisa mentok ini jatuh lagi. Nggak bisa terangkat. Jadi apa? Jangan buru-buru naik ke surga, nggak usah. Ada orang yang suka naik turun surga. Setahu saya di Alkitab, Yesus sekali naik nggak turun-turun. Yang turun naik itu iblis. Oh iya, di kitab Ayub. Jadi ada yang ngaku-ngaku naik turun surga. Aduh, saya khawatir itu. Itu ponakannya iblis tuh. Yesus sekali naik, nanti dia datang kedua kali. Kapan? Kita nggak tahu. Tetapi kita yang masih hidup, kita yang masih ada di bumi, Yesus ajar kita begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di rumah kami seperti di sorga. Di gereja kami seperti di sorga. Di Jakarta seperti di sorga. Di Cideng seperti di sorga. Berarti Tuhan mau supaya sorga terjadi di bumi. Dan yang mempraktekkannya adalah mereka yang beriman kepada Kristus yang lahir, mati, dan bangkit itu. Bilang amin. Jadi Bapak Ibu, tema ini menarik, terutama kalau orang karismatik. Kalau bicara second coming, kedatangan Kristus, bicaranya mau mati. Tapi disuruh mati nggak mau. Kita harus bersiap-siap, dia akan datang lagi. Dia akan segera datang jemput kita. Jemput istri aja ngomel. Jemput anak-anak aja suruh sopir. Ini suruh Yesus datang jemput. Saudara masih ingat ada satu peristiwa di Bale Endah di Jawa Barat. Ada seorang hamba Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan bicara sama dia. Bahwa Yesus akan datang. Saya masih ingat itu kira-kira tahun 80-an. Dia kumpul jemaatnya di Bale Endah di Jawa Barat. Ayo mari kita bernyanyi, kita bersorak-sorai. Kita memuji Tuhan, lepaskan semua yang kamu miliki. Karena Yesus akan jemput kita pada tanggal sekian, tepat jam 12 siang. Oh, orang semua kumpul. Bayangkan ada dokter kumpul, ada profesor kumpul, ada ibu-ibu rumah tangga, ada tetangga kami di Ambon. Itu tetangga pas sebelah rumah. Dia tinggalkan suami dan anaknya, hanya mau datang ke Bale Endah karena dia dengar hamba Tuhan yang satu ini. Dia bilang Yesus akan datang tanggal sekian, tepat jam 12 siang. Dan dia pergi. Lalu hari itu kira-kira 1 jam lagi, ayo mulai kita sembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, dia akan datang jemput kita. Dia akan angkat, kita akan terangkat. Kira-kira tinggal 10 menit jam 12. Dia bilang begini, semua yang punya cincin emas, kalung emas semuanya diletakkan. Dilepaskan semua dompet-dompet, lepaskan. Karena di sorga nggak butuh barang-barang itu. Semua orang lepaskan. Ini kisah nyata, saudara ya. Mungkin ada yang masih ingat. Di Bale Endah, Jawa Barat. Saya tahu nama pendetanya. Tapi nggak usah disebutkan lah. Saudara tahu apa yang terjadi? Tinggal beberapa menit. Menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Pas jam 12 siang. Semuanya terangkat. Tahu
Diangkat siapa? Diangkat polisi, masuk trek, bawa ke kantor polisi. Ya itu juga pengangkatan, bos. Pengajaran sesat. Yesus sendiri bilang, hanya Bapa yang tahu, aku pun tidak tahu. Apa artinya? Kita nggak tahu kapan. Supaya kita berjaga-jaga. Ayat ini dia bilang, waspadalah, jangan sampai kamu ketinggalan. Waspada apa? Waspada terhadap godaan-godaan dunia. Waspada terhadap ancaman-ancaman yang bisa membuat imanmu bergeser. Waspada terhadap pengajaran-pengajaran sesat dan palsu. Waspadalah, karena kamu bisa ketinggalan. Kamu akan ditinggalkan. Kamu akan tertinggal ketika dia datang. Jangan mimpi ke sorga, karena sorga itu upahmu ketika engkau taat. Satu kali saya pulang kampung, saya ajak istri saya karena istri saya orang Dayak. Di Dayak itu kebanyakan hutan dan sungai kecil-kecil. Di kampung kami itu lebih banyak lautnya daripada pulaunya. Jadi kami turun di kota, lalu naik speedboat menuju ke kampung. Namanya Somlaki ke Namtabo. Dalam perjalanan itu gelombangnya cukup lumayan. Kalau kami udah biasa aja itu. Karena orang laut. Istri saya pegang saya kuat-kuat di itu speedboat, dia tanya begini, Pak, ada jalan lain nggak? Saya bilang ada, Mi. Kenapa kita nggak lewat situ aja? Ada. Jalan lain untuk tidak ada gelombang, namanya kolam renang. Dan laut bukan kolam renang. Bahkan sekarang kolam renang bisa bikin gelombang buatan. Terus saya bilang istri saya, tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Aku pun bukan tempat yang aman buat engkau. Karena aku juga takut. Tenggelam. Dari tempat yang aman, hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kenapa dia aman? Dia kalahkan maut. Dia sembuhkan orang sakit. Dia bangkitkan orang mati. Dia melintasi langit menurut Ibrani 4 ayat 15. Dia melintasi langit. Tahu langit? Langit ini begitu besar, bagi Yesus sangat kecil karena dia melintasi segala langit. Langit juga adalah sorga di mana Yesus telah masuk sorga, turun dari sorga, berjumpa dengan kita. Anda tidak usah capek-capek untuk naik ke sorga, karena dia yang turun jemput kita. Anda nggak perlu biaya apa-apa. Anda ke Holy Land ada biayanya 34 juta. Naik ke sorga nggak butuh biaya, cuma butuh aja tangan kedua terjuluran, mata tertutup, selesai. Dikasih kapas 2, bau formalin. Kayaknya ada yang bau formalin. Naik ke surga itu nggak enak kalau pakai formalin, bos. Jadi biar Yesus yang jemput kita. Bilang amin. Dia jemput siapa? Jemput orang yang setia. Kalau dia datang jemput engkau, tapi engkau ada di tempat yang bukan sekarakter, engkau tidak ikut di jemputan. Dia jemput kita sekarang luar biasa. Kenapa? Lagi menyembah Tuhan. Tapi kalau engkau lagi main judi, dia nggak jemput. Amin, Ipus. Anak saya waktu itu yang nomor 1, sekarang umur 30 tahun. Waktu itu dia masih umur 15 tahun, berarti 15 tahun lalu. Mereka pergi ikut camp anak muda. Camp pria sejati, tapi khusus anak muda, namanya Young Men. Lalu panitianya bilang begini, semua anak-anak muda yang ikut camp, tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa handphone. Kasih tahu sama orang tua, ini nomor handphone panitia tunggal. Satu orang yang punya handphone, orang tua bisa menghubungi.
3 hari mereka di puncak. Kalau panitianya kirim WA ke orang tua semua. Jam sekian anak-anak bisa dijemput. Bapak Ibu tentukan. Berangkat satu tempat, pulang bisa berhenti di berbagai tempat. Tergantung permintaan orang tua. Saya bilang panitia, tolong bilang anak saya, tunggu di sebuah restoran. Saya kasih tahu namanya. Nanti papinya jemput. Dan sampai di situ dia berhenti. Dia turun masuk ke restoran itu. Ingat, dia nggak pegang handphone dan dia nggak punya uang. Saya waktu itu, saya dengan istri butuh waktu kira-kira 1-2 jam baru datang. Karena ada kerjaan saya. Dia masuk ke situ, dia duduknya membelakangi pintu masuk. Kayak dia pesan makanan itu. Dia bukan pesan makan nasi rames, bukan. Saji. Tanpa pegang duit, tanpa handphone. Jadi sajiannya itu rame. Dia makan sesuka-sukanya itu nasi padang. Dia makan. Ingat 3 hari. Retreat young men itu, retreat pemuda kan cuma nasi goreng sama kerupuk. Dia makan sesuka-sukanya. Dia tambah jus lagi. Begitu kami tiba hampir 1 jam lebih. Kok anak ini nggak ada gelisah lihat kiri kanan kapan papi datang? Nggak ada. Dia makan. Saya hitung-hitung kira-kira ada 4 potong ayam, ada rendang. Habisin itu. Jusnya sampai 2 gelas. Begitu kami sampai peluk dia. Selamat ya nak, udah selesai pulang kan? Saya lihat makannya banyak banget. Saya tanya, kamu makan banyak sekali, kamu ada uang? Nah, kan papi yang janji, nanti papi jemput dan papi bayar. Wis. Amin. Saudara nangkap beritanya? Dia percaya bapaknya akan jemput. Dan dia tahu bapaknya akan bayar. Karena dia pegang janji. Itu bapaknya tidak sempurna. Tapi Yesus janji. Aku akan jemput kamu. Amin. Siapa yang percaya kepada aku akan datang jemput dia. Dan bawa ke tempat di mana aku tinggal. Itulah perteduhan kekal dalam Kristus Yesus. Haleluya.